Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kami bersukacita dengan jemaat yang pertama kali beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang kembali bersama beribadah di tempat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Epifanias, yaitu penyataan dan penyingkapan, dengan tema firman Tuhan dipanggil menjadi penjala manusia. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang yang benar, yang menerangi setiap orang yang ada di dunia ini. Terangilah kami dengan wajah-Mu, dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan itu. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, tetapkanlah hati kami, agar senantiasa percaya kepadamu oleh Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Epifanias yang diambil dari Amos 3 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca secara bergantian dan ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kau tuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Bersama-sama, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 3, suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita merenungkan perjalanan hidup kita selama 1 minggu yang sudah berlalu. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau menyucikan hati kita dari setiap dosa pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami, tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita,
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita masuk pada acara yang ketujuh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1-3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam minggu kita, di minggu kelima setelah Epifanias ini, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya,
aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh melihat bacaan kita tadi, firman Tuhan tadi, bagaimana Simon Petrus dijumpai oleh Yesus di tempat pekerjaannya. Simon Petrus adalah seorang nelayan, adalah seorang penangkap ikan. Artinya kalau dikatakan Simon Petrus adalah seorang nelayan yang hidupnya sudah di situ berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau hidup sudah di situ berpuluh-puluh tahun, artinya Simon sudah pakar dalam hal menangkap ikan. Simon Petrus sudah sangat tahu di sebelah mana menebarkan jala, pada waktu kapan menebar jala. Dia sudah tahu, dia sudah kuasai itu karena memang hidupnya di sana. Tapi Bapak Ibu kaum muda, perhatikan ayat bacaan kita tadi. Tidak menjamin kemampuan, keahlian bisa selalu dipakai dalam situasi pekerjaan kita. Kemampuan, kebisaan tidak selalu bisa diandalkan. Inilah buktinya yang dialami oleh Petrus. Dia sudah hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam dunia nelayan, dalam dunia menangkap ikan. Tapi rupanya ada saatnya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ada saatnya kemampuannya tidak terpakai. Dan inilah yang boleh kita lihat dalam bacaan kita tadi. Bagaimana Petrus yang sudah 1 harian di laut tidak mendapatkan apa-apa. Dan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika dia di tengah-tengah keputusasaannya, ketika dia di tengah-tengah merasa sudah jenuh, sudah bosan, dan bahkan mungkin sudah putus asa untuk hari itu karena tidak ada ikan yang dia dapat. Bapak Ibu kaum muda, ada Yesus bersama-sama Simon Petrus di perahu Simon Petrus. Ada Yesus. Yesus mau ngapain? Yesus mau mengajar, memberitakan tentang kerajaan Allah. Tapi perhatikan anak-anakku, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Yesus hadir di satu tempat, dia tidak hanya ingin mengajar, dia tidak hanya ingin memberitakan firman Tuhan, tapi dia melihat situasi. Dia peduli dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Salah satunya adalah dia peduli bahwa Petrus tidak mendapat, sekali lagi, bahwa Yesus peduli Petrus tidak mendapat ikan. Setelah 1 harian dia menjala. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak hanya memperhatikan, Yesus tidak hanya tahu, tapi Yesus juga
memberikan solusi atas masalah yang dihadapi Simon Petrus. Kita lihat di ayat yang keempat Bapak Ibu. Saya boleh baca untuk kita. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajarkan firman Tuhan, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Inilah perintah Yesus. Bentuk bahwa Yesus memperhatikan. Yesus memperhatikan permasalahan Simon Petrus. Tapi apa jawaban Petrus ketika Yesus memberikan perintah itu? Di ayat yang berikut, ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap ikan. Sudah 1 malam, sudah 24 jam kami di sini, tapi kami tidak mendapat ikan." Dan itulah perintah Yesus. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Sebenarnya dengan jawaban Petrus tadi, kami sudah lakukan itu. Sebenarnya dalam hati Simon Petrus, dia mau katakan, apa lagi yang mau diharapkan? Sudah kukatakan tadi, aku sudah lakukan itu Tuhan. Tapi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Simon Petrus? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lihat Bapak Ibu, kaum muda, perhatikan. Tetapi karena kau menyuruh, aku patuh. Ada kepatuhan, ada ketundukan. Dia belakangkan, sekali lagi, dia belakangkan argumentasi, logika dia sebagai nelayan. Karena kau yang menyuruh, aku lakukan. Dan lihat bacaan kita, apa yang terjadi ketika Simon Petrus tunduk patuh menjalankan perintah Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-7. Ada satu orang boleh membaca untuk kita. Halo? Anak muda boleh baca? Ayat yang ke-7. Boleh berdiri membaca ayat yang ke-7. Lukas 5 ayat 7. Ya. Apa yang terjadi? Ada banyak ikan terjala, bahkan karena banyaknya ikan yang terjala, perahu mereka dan perahu teman-temannya tidak mampu menampung hingga mau tenggelam perahu mereka. Ada mujizat, sekali lagi, ada mujizat terjadi ketika Petrus patuh tunduk menjalankan perintah Tuhan. Kalau seandainya Petrus katakan, sudahlah, sama aja dari yang tadi, dari 2 jam yang lalu, dari 5 jam yang lalu, sama saja kalau itu perintahmu. Kalau seandainya Petrus katakan seperti itu, tidak mau menjalankan apa yang Tuhan perintah, tidak terjadi mujizat. Sekali lagi, karena kepatuhan, ketundukan Petrus menjalankan perintah Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Dan ketika Petrus mengalami mujizat Tuhan, kita boleh lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-8. Saya boleh baca untuk kita semua. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat ikan yang banyak itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ketika Petrus mengalami mujizat, ketika Petrus menerima berkat yang luar biasa,
ada pertobatan terjadi dalam diri Petrus. Ada pertobatan, ada pengakuan bersalah dalam diri Petrus ketika dia melihat, menerima mujizat Tuhan. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh saya, apa yang boleh kita ambil dari nats firman Tuhan ini untuk kehidupan keseharianku? Apa yang boleh menguatkan aku dengan firman Tuhan ini? Lihat Petrus, dan ini yang mau disampaikan kepada kita. Patuhlah, tunduklah kepada Tuhan. Anak-anakku, kaum muda, patuhlah dan tunduklah kepada Tuhan, supaya kita mendapat mujizat, supaya kita mendapat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Patuhlah kepada Tuhan. Saya mau kasih, terakhir saya mendengar berita seperti ini. Negara-negara besar, Kanada, Amerika, Rusia, sudah tidak ada lagi yang patuh pada Tuhan. Apa? Di mana letak ketidakpatuhannya? Gereja-gereja negara besar itu sudah mulai mengizinkan perkawinan sejenis. Gereja-gereja besar itu sudah mengizinkan perkawinan sedara. Gereja-gereja besar itu, negara-negara besar itu sudah mengizinkan seks bebas. Tidak perlu ada undang-undang hukum yang mengatur itu. Tidak ada kepatuhan kepada Tuhan. Kenapa nang tidak ada kepatuhan? Tuhan ciptakan manusia, rumah tangga yang pertama, perkawinan yang pertama antara Adam dan Hawa, antara laki-laki dan perempuan. Tidak antara Adam dan Adam, tidak antara Hawa dan Hawa, tidak antara sejenis. Tapi negara-negara besar itu melawan, tidak patuh pada perintah Tuhan. Kalau tadi Simon Petrus karena kepatuhannya, karena ketundukannya, dia dapat mujizat. Itu sebaliknya. Itu sebaliknya. Ketika Simon Petrus tunduk kepada Tuhan, ada mujizat. Itu artinya kalau Petrus tidak tunduk, tidak patuh pada Tuhan, Petrus tidak dapat apa-apa. Petrus tidak dapat berkat Tuhan. Kaum muda, bagaimana kalian bisa tunduk kepada Tuhan? Apa Tuhan yang harus saya lakukan supaya aku tunduk kepadamu? Apa Tuhan perintahmu sehingga aku boleh seperti Simon Petrus? Supaya aku boleh mendapatkan mujizat besar dalam kehidupanku. Apa Tuhan yang kau minta? Seperti yang diminta Yesus kepada Petrus. Kaum muda, berikan waktumu, berikan hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bersaat teduh, kalian mungkin punya komunitas di kampus, teman-teman tumbuh bersama, atau komunitas seiman yang boleh memberikan firman Tuhan
renungan, itu adalah salah satu cara kita mengetahui apa Tuhan yang kau inginkan supaya aku patuh, supaya aku melaksanakan perintah-Mu. Jangan abaikan ketika masuk renungan firman Tuhan. Alah, lewatkan saja, scroll saja, nggak perlu itu, delete itu. Teknologi canggih saat ini itu karena berkat Tuhan. Kita bisa setiap saat dimanapun memegang Alkitab elektronik. Kapanpun dimanapun saya baca, saya bisa baca firman Tuhan. Mari lakukan itu. Ketika saya membaca renungan itu, sebenarnya saya sedang mengetahui apa yang mau Tuhan inginkan untuk kupatuhi dalam kehidupanku. Tanpa kepatuhan, sekali lagi, tanpa kepatuhan kepada Tuhan, jangan berharap kau dapat berkat dalam kehidupanmu. Kalau Petrus tidak mau patuh, dia tidak dapat apa-apa. Tapi karena Petrus mau patuh dan menjalankan perintah Tuhan, dia dapat berkat. Kaum muda, kalau kalian datang dari berbagai tempat untuk kuliah, untuk bekerja di Medan ini, mari ingat, patuhlah kepada Tuhan. Orang tua adalah Tuhan yang kelihatan dalam kehidupan. Orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Loh Inang, bagaimana saya mau patuh pada orang tuaku? Bagaimana saya mau tunduk pada orang tuaku? Tahu gak kerjaan orang tuaku? Bermabuk-mabukan, bermalas-malasan, terus saya harus tunduk sama orang tuaku. Itu perintah Tuhan. Hormatilah ayah ibumu, supaya kau berbahagia di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak dikatakan, perhatikan, hormatilah ayah ibumu kalau dia pencari nafkah, kalau dia tidak ada. Hormatilah ayah ibumu kalau bapakmu bekerja. Tidak ada dikatakan seperti itu. Hormatilah ayah ibumu. Kalau ternyata dia tidak berfungsi sebagai bapak, tidak berfungsi sebagai ibu, tidak perlu kau yang menghakimi, sehingga kau tidak patuh pada mereka. Itu bentuk perlawananmu, karena bapak itu kerjanya mabuk-mabukan. Oh tidak. Hormatilah Tuhan melalui penampakan orang tuamu. Biarlah Tuhan yang boleh berkarya. Bagaimana Tuhan mengatasi masalah Petrus? Tuhan yang berkarya. Tidak perlu saya sebagai anak, bentuk perlawanan saya terhadap orang tua yang tidak baik, lalu saya tidak mau mendengar nasihatnya. Oh tidak. Hormatilah ayah ibu. Itu kalau di keluarga, itulah Tuhan yang kelihatan. Jadi kalau di kampus, kalau di tempat kerja, ada guru, ada dosen, ada peraturan yang dibuat dari pergumulan untuk menjaga ketertiban. Hormatilah itu. Ketika saya hormat, ketika saya patuh, ketika saya tunduk, sebenarnya saya sedang tunduk pada Tuhan. Kalau dalam dunia medis,
Ada tangan Tuhan. Siapa? Dokter, perawat. Saya harus tunduk. Karena itu adalah Tuhan yang kelihatan. Ketika medis memperingatkan, merokok dapat menghancurkan paru-parumu, dapat membuat engkau kanker, dapat membuat jantungmu tidak baik. Hormatilah itu, patuhlah itu. Karena itu bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kita bisa seperti Petrus yang Tuhan datang memberikan perintah dalam wujud seperti yang Petrus lihat Yesus itu ada. Oh tidak, hari gini nggak akan ada. Tapi bukan berarti tidak ada Tuhan yang bisa memerintahkan saya. Tidak. Tuhan tetap ada dan Dia hadir di mana saja. Hormatilah, jalankanlah perintah orang tuamu. Sekolah yang baik ya nak. Belajar yang sungguh-sungguh. Nian, orang tua itu tidak melihat kau belajar, kau pacaran, kau benar-benar mempergunakan waktu studimu, mempergunakan uang yang diberikan dengan penuh perjuangan. Orang tua tidak lihat itu. Tapi ingat, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada lebih dari CCTV yang bisa memantau kehidupan kita. Anak-anakku, Bapak Ibu, kaum muda, kita diingatkan untuk mau patuh, mau tunduk kepada Tuhan, supaya kita boleh mendapat berkat. Kalau gereja mengatakan ibadah malam masuk jam 7, patuh dan tunduklah, datang sebelum jam 7, jangan setelah jam 7 kau datang. Patuh dan tunduk atas perintah Tuhan. Ketika kau lakukan itu, seperti Petrus, dia tunduk, patuh dan menjalankan perintah Tuhan. Dan dia mendapat berkat yang luar biasa. Dia mendapat mujizat yang luar biasa. Anakku, apa mujizat yang Tuhan berikan kepada kita? Mujizat yang paling besar ketika kita menerima nafas. Kita bangun tidur pagi-pagi, aduh Tuhan, terima kasih, aku masih hidup. Kau bisa berpikir untuk berprestasi, kau bisa berpikir untuk cari uang, kau bisa berpikir untuk cari pekerjaan yang hebat. Kalau kau tidak punya nafas, bisa? Tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa. Orang hanya bisa lakukan apa? Kalau kita tidak punya nafas kehidupan. Nasa jolma ikon mate. Iya, hanya bisa itu yang diberikan kepada kita. Mari kita berharap Tuhan memberikan mujizat. Besok pagi saya boleh memiliki kehidupan baru. Mari harapkan mujizat Tuhan itu. Saat ini katakan pada dirimu, Tuhan, aku mau patuh, aku mau tunduk menjalankan perintah. Jangan abaikan
perintah Tuhan. Kalau kau masih inginkan mujizat Tuhan, nafas kehidupan untuk besok pagi, jangan abaikan perintah Tuhan. Lakukanlah. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk persekutuan kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan teman-teman kami seiman. Di dalam lagu pujian kami, nyanyian kami boleh bernyanyi dengan penuh sungguh sebagai ucapan syukur terima kasih kami atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami di hari yang lalu. Terima kasih Tuhan. Biarlah nyanyian kami menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan kami juga bersekutu dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu yang boleh kami dengar. Bagaimana Petrus ketika memperlihatkan kepatuhannya kepada Tuhan, dia mendapatkan mujizat. Dan ketika mujizat itu dialami dalam kehidupannya, Petrus mau bertobat dan mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Kami mau patuh atas perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui perintah orang tua kami, melalui perintah guru dosen kami, melalui aturan yang kami terima, baik dari negara ini, di tempat kami bekerja, di tempat kami berkuliah. Kami mau patuh Tuhan, karena itu semuanya adalah penampakan Tuhan untuk mengatur kehidupan kami lebih baik. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan ini dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami patuh, kami akan mendapatkan mujizat besar dalam kehidupan kami. Kami menerima mujizat nafas kehidupan yang boleh melanjutkan kehidupan kami. Untuk kami boleh merangkai prestasi, untuk kami boleh merangkai karya-karya besar ketika kami memiliki kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh melekat, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kaum muda di masa kuliah mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah teguran-Mu dalam kasih-Mu Tuhan boleh hadir dalam kehidupan anak-anak kami. Ketika mereka berkuliah, mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Ketika mereka harus bekerja, meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka boleh memberikan yang terbaik. Lindungi mereka. Selamatkan mereka selalu Tuhan. Ada banyak kejahatan di sekitar mereka. Atau mungkin kejahatan itu ada dalam dirinya. Tapi ketika Tuhan hadir, Engkau boleh singkirkan itu. Sehingga dia tidak melakukan kejahatan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan, memberikan semangat kepada anak-anak kami. Kepada kami Tuhan orang tua, untuk memperlihatkan kepatuhan kami kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 sebagai respon kita atas firman Tuhan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Batak. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila tuli di tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi pengantar persembahan kita, Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di GKPI Pamen ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.